Aku dulu seorang alam, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja yang tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi sesuatu bangsa yang besar, kuat. Tiga orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang benar. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami dan melihat kesusahan dan kesukaran kami, dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberi kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kuberikan kepada kami, ya Tuhan. Kemudian engkau harus bertakaya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab dia
40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tersangkut pada batu." Yesus menjawab, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rasa prihatin dan tobat ini, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di surga. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga setiap kata, perbuatan, dan teladan hidup Sri Paus dan para uskup mendorong kami untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan iman kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu kepada para bangsa, sehingga semakin giat dalam mengusahakan kerukunan, keadilan, dan damai sejahtera bagi rakyat mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dunia yang menderita kelaparan, ya Bapa, bukalah hati kami untuk bersedia membantu saudara-saudara yang terbelenggu oleh situasi kelaparan dan kemiskinan. Semoga kami membantu mereka tidak hanya dengan memberikan hal material saja, tetapi juga dengan memberikan kasih dan ketulusan hati kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, sadarkanlah kami bahwa pertobatan sejati membaharui kami, hubungan kami yang jujur dengan Tuhan dan sesama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa pada pagi hari ini untuk Teresia Puji Astuti atau Mbak Menung yang kita kenal setiap hari. Semoga dalam situasi penyakit yang Mbak Menung derita ini disembuhkan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, dijamah melalui tangan Tuhan dan melalui perawat dokter yang merawatnya. Semoga Mbak Menung bisa merasakan sukacita dalam menghadapi penyakit ini dan sabar, dan juga keluarganya, semua anak-anaknya merasa tersentuh oleh Tuhan supaya mereka bisa menuntut ibunya dalam masa pemulihan dan kesembuhan. Semoga Tuhan menyentuh Mbak Menung. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.